Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Rena. Di sini saya di bab 10 yaitu routing. Di sini tuh ada sekitar 10 materi seperti ini. Ada konsep spesifikasi routing dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke pengenalan. Lebih dahulu, routing itu dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari suatu jaringan lainnya. Router bekerja pada layer 3 pada network 5. Nah, untuk melakukan routing kita itu perlu dibahas beberapa yaitu router. Nah, untuk klasifikasi routing. Hasil routing itu ada dua, yaitu ada static routing dan dynamic routing. Static routing itu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing tabel. Sedangkan dynamic routing dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Jadi static routing itu kita harus menambahkan informasi atau network baru di routing tabel. Dilakukannya secara manual. Kalau misalnya kita memakai dynamic routing itu dilakukan secara otomatis. Nah, di routing sendiri itu ada dua protokol yaitu EGP dan EGP. Nah, untuk EGP atau Internet Gateway Protocol itu digunakan pada intra-autonomous system routing, terus diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Untuk contohnya di sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. Sedangkan Exterior Gateway Protocol itu digunakan pada inter-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau bisa digunakan dalam internet. Contohnya itu ada di ISP ke ISP, terus perusahaan ke ISP atau kampus ke ISP. Nah, untuk contoh protokol IGP-nya itu ada Distance Visitor Routing Protocol. Itu ada RIP versi 1, RIP versi 2, terus IGRP. Lalu ada Link State Routing Protocol, yaitu ada SPF dan SIS. Terus ada Hybrid Routing Protocol itu ada IGRP, dan untuk contoh protokol IGP-nya itu BGP. Fungsi routing itu kan agar kita itu bisa terhubung ke network yang beda. Nah, untuk kita harus melihat routing tabelnya. Routing tabel itu sendiri berisi informasi rute ke jaringan atau network tertentu. Berisi nilai prioritas metrik dari masing-masing rute. Nah, untuk bentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Semua rute untuk network yang tidak terkecuali connection ke router, terus konfigurasi tambahan static route. Jadi nantinya akan dilihat informasinya di router. Nah, ini contoh dari route flag-nya. Di sini kan ada DAC itu dynamic ACC. Lalu ini ada AS itu ada static. Nanti route flag itu ada simbol-simbol yang ada di sini. Routing itu kan bekerja pada layar 3 untuk routing. Nah, routing juga bisa kita langsung bahas mengenai routing statik. Nah, konsep dari routing statik itu sendiri yaitu diperlukan dalam berbagai situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan. Misalnya ada sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang, setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jaringan. Nah, misalnya ini Anda ingin menentukan jalur khusus untuk melalui kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini routing dapat digunakan. Ini untuk cara kerja static routing itu dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing tabel. Terus pada static menambahkan parameter routing atau destination address dan gateway secara manual ke dalam routing tabel. Terus ada ada mau kemana, rumus itu mau kemana lewat mana. Misalnya ada router 1 yang mau terhubung ke router 2. Nah, mereka ini kan berbeda network. Untuk mencapai si router ini harus lewat mana? Mereka harus lewat sini. Untuk karakteristik routing statik itu ada mudah dikonfigurasi dengan tempat kecil. Jadi kalau pakai skala kecil itu kalian bisa menggunakan si routing yang statik. Terus membutuhkan resource yang kurang. Terus tidak cocok digunakan oleh jaringan skala besar. Untuk jaringan skala besar itu lebih baik menggunakan dynamic. Karena kalau statik itu kan kita harus mengonfigurasi satu persatu. Lalu ada manual, ini dikonfigurasi secara manual setiap penambahan jaringan. Jadi kalau misalnya ada router baru, maka dia itu akan dikonfigurasi lagi secara manual. Jadi kurang cocok kalau misalnya dipakai di jaringan besar. Di sini ada studi kasus, yaitu yang pertama static routing 2 router, yang kedua static routing 3 router, yang ketiga static routing 4 router. Nah, itu kita akan buat seperti
seperti ini. Jadi nantinya ada router 1 yang punya VPC 1, lalu ada router 2 yang punya VPC 2, lalu ada router 3 yaitu punya VPC 3, yang keempat itu VPC 4. Jadi nanti masing-masing router ini akan terus sehingga nantinya VPC 4 misalnya bisa ping ke VPC 1. Nah, kita akan memulai kasus yang pertama dulu, yaitu static routing 2 router. Buat revolution saya namanya routing. Kalau sudah, lalu kalian bisa tambahkan ISP dengan info ini diganti IP-nya menggunakan Cloud9, lalu save akan 2 router. Saya angkanya itu kita scroll ke sini, lalu yang optionnya itu dihapus, lalu save. Lalu save. Ingat, kalian bisa pilih yang VPC ini. Jadi saya akan menambahi VPC 1. Saya juga akan menambahkan VPC 2. Kita sambungkan dari ISP ke router 1. Saya akan menambahkan VPC yang 2. Lalu dari router 1 kita sambung ke router 2. Nah, ini juga dari router 1 ke VPC 1. Lalu dari router 2 ke VPC 2. Lalu kita sambungkan. Nah, kita akan menyalakan si router 1 dan juga router 2. Terus dari router 2 posisi 2. Nah, kita akan menyalakan router 1. Lalu kita login. Oke, Ctrl C. Lalu kita cek. Nah, di sini kita bisa klik kanan, lalu edit. Di bagian label kita ketik DHCP, kita bisa ketik apply. Nah, jadi untuk IP yang mengarah ke ISP itu dari router itu adalah 10.0.1.1/100/. Lalu kita tinggal tentukan IP dari setiap router yang di sini. Nah, kita klik kanan, lalu pilih text. Dan di sini saya akan menambahkan lalu klik kanan, di situ pilih text. Di sini kita ketik kita akan taruh di atas ini, lalu klik kanan lagi, sepuluh titik 1/24. Ini saya taruh di sini, enter. Lalu saya tambahkan lagi.
/2. Lalu di enter 1 saya akan tambahkan lagi teks 192 tambahkan titik kita taruh di lalu kalian bisa klik di enter 3. IP address itu seperti ini, nah. Di sini kan 192.168.1.1/24. Kalau di sini tuh titik 2. Nah, maka di sini untuk lalu apply. Lalu di sini kan router IP-nya itu 10.1, yang ini 10.2. Jadi untuk nya itu adalah 10.1. Terjemahnya di edit kita buka lagi routernya akan sisi di sini itu berubah jadi namanya router 1. Saya juga mau coba di router 2. Kita ketik sama seperti tadi. Akan menamai router sudah terganti. Nah, kalian coba pergi ke router 1. Itu kan belum ada IP-nya karena pada router 2 itu kita belum mengkonfigurasi IP-nya di router laptop atau device kita itu ke inet lab-nya. Caranya kalian bisa masuk ke CMD atau kalian bisa masuk ke comment from ya teman-teman. Mister Itu run as yes. kalian bisa ketikkan di sini ya. Group add. Di sini kita masukkan IP yang 10.0 titik ini 137.124 10.0 titik 137 titik. Lalu kita tambahkan IP yang ada di pinet ya teman-teman. Lalu kita masukkan nanti buktinya itu 255.255.255 titik 0. Kita tambahkan IP yang ada di pinet 19.128 yaitu 19168 titik 40 titik 132 189.132. ini apa ya teman-teman. Nanti yang ada di subnetik yang 188 titik 189 titik 132. Lalu enter kita ping ini tetepan ya teman-teman. IP yang
ada di Menyaksikan inbox kita itu ke mikrotik yang di router 1 ini kan 137.100. lalu kita ping IP yang itu sekarang ping 10.0.137.100. Nah ini TTL. Nah kalau nanti sudah berhasil, lalu kita mengkoordinasikan Windows kita ke router 1. Kita ketikkan IP yang ada di router 1. Ganti tapi bos. Sepuluh ketika 700. Itu kan belum terhubung ke SSD, tapi router itu masih bisa terhubung ke Winbox. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan fitur aman. Nah, caranya kita bisa masuk ke Windows yang ada di router 1, lalu masukkan ke tools. Di sini pilih yang Roman. Lalu ini enable-nya dicentang. Apply. Oke. Kita akan menyalakan fitur namanya juga yang ada di router 2. Enable sama dengan yes. Kita bisa masuk ke Winbox lagi. Kalian ke menu Winbox, lalu kita connect to ROM. Kita mau MAC address dari router 2. Bisa kalau misalnya titik 9 bisa masuk ke satu loh. Kan kita pilih connect. saya akan cek yang ada di router 2. Kalau sudah berhasil masuk ke dalam si router 2. Jadi kita itu masuk menggunakan MAC karena kita itu belum konfigurasi IP ada di router 2. Kita akan mulai addressing, saya akan lakukan di router 1. Nah, kalian bisa masuk ke IP lalu addresses, kita klik ini, jadi kita menemukan IP ada di enter. Kalian bisa lihat di kalkulatornya. Kalau si ether 2 itu IP-nya adalah 10.10.1. Jadi kita akan tambahkan di sini. Ini saya dapat ya, kita coba. Nah ini benar ya. 10.10.1. Kita biasanya masuk router 2, jadi kita itu masuk menggunakan Coba menambahkan si IP ether 3. Kalau di IP ether 3 itu IP sudah melakukan titik 1.1. Bisa masuk ke lupa kita ganti jadi A3, apply, lalu jadi kita akan edition juga di router 2 ke IP lalu edit. Kalau kita lihat di topologinya itu isinya satunya 110.2. Router 2 nya itu titik 1. lalu bisa juga kan menambahkan di router 3. Kita tambah Nah untuk di router 3 itu kan jadi yang pertama 10.2/10.4 kita satu apply lalu untuk tapi di enter 2 itu berarti satu. Nah di sini tambah sini itu ada Slash 2 bisa lihat ke menu. Jadi IP address itu
kalian bisa lihat di sini kalau ada yang namanya TAC. Seperti yang tadi saya jelaskan, TAC itu adalah artinya dynamic adhesion. Jadi ini tadi sudah aktif, dan sudah didaftarkan secara dini. Lalu kita memakai adhesion interface itu akan terbuka secara otomatis pada routing P. Jadi routing 1 juga sama. Kalau di routing 1 itu ada banyak kunci itu yang normal, yaitu mengarah ke ISP yang cocok. Kalau yang ini tuh dua mengarah ke sini peratur 2. Lalu ada 1.0 itu yang mengarah ke VPC 1. Nah, agar si router 1 itu bisa terhubung ke VPC 2, maka kita harus menambahkan yang jadi di router 1. Kita tambahkan di sini. Terus size 2 B-nya itu berarti mengarah ke sini, itu memakai gateway yang seperti itu. Apply, lalu agar si router 2-nya juga terbuka VPC 1, dia juga akan buka frekuensikan sama seperti yang di VPC router ke router 1. Jadi kita ke router 2. Lalu untuk gateway-nya berarti Ada plus. Lalu gateway itu berarti dia itu memakai mengarah ke sini, berarti 10.1. agar router 2-nya itu bisa terhubung ke VPC 1 konfigurasi sama seperti yang ada di router 1. Nah, ini plus terus ada yang satu. Nah, jadi kita coba di itu mengarah ke 50.1. Nah, ini TL. Lanjut ke status yang ketiga, yaitu static routing. Jadi di situ saya akan menambahkan lagi Klik kanan. Not. berarti alliance. Terus jadi tiga. Terus yang game optionnya jangan lupa dihapus. Lalu save. Ke VPC 3. Kita buka dari router 2 ke router 3. Juga dari router 3 ke VPC 3. Kanan, lalu pilih teks. Di sini ketikkan 10.10.1/2. Di yang ETA 3 di sini. Lagi pilih teks. Ketik 10.10 titik maaf 20 taruh di Nah, lalu di sininya juga itu ada satu kan ada enter 2-nya itu menggunakan 192.168.1/24 di ETA 2. Pilih teks. Lalu di sininya juga jangan lupa klik kanan, edit. Di sini untuk bentuknya adalah 10.20.20. Lalu kalau di sini berarti network 192.168.3.6. Kita
buka routernya. Ini isi sistem router. Jadi router 3, router 2 dan itu router 3. Di sini saya bukakan di sini kita ke IP, lalu 10.20.1/24 apply. Lalu router 3 lewat router 1 yang router 3 dulu. Di sini kita ketik yang Roman kan si router 3 karena yang tadi router 1 itu kan sudah diulas. Kita satu-satu lalu connect ke bawah. Lalu di sini saya pilih yang ini. Jadi IP yang kita terima itu terdapat divisi dan Kalau sudah kita itu ada access. ini Di sini kita tambahkan IP-nya yaitu 10.20.1/24. ini itu 190. Lalu kita tambahkan IP lagi. Itu 1.1 Karena ini dari 3/24. Dari yang ini tuh ke sini tuh bisa kalau sudah sini sebelah kita apply, lalu oke. Kita buka IP terus. Nah ini tuh ada yang terms, ada yang 2.0 dan 3.0. Jadi yang 2.0 sama ini dari router 2 ke router 3, dan juga ada yang 3 titik tuh. Jadi ini itu dari router 3 ke router 4. Jadi ini tuh ada IP yang mana ke VPC 2 dan juga VPC 1, dan kita konfigurasi di router 3 itu bisa terhubung ke VPC 2 maupun VPC 1. Kita langsung saja masukkan yang 2.0 karena kalau yang 2.0 itu kan banyak, jadi secara otomatis itu sudah ada di sini. oh dari 1.6.2 untuk itu pakai yang itu ya 1.0. ini. Lalu karena di router 3 kalau mengarah ke router 2 itu gak ada 3, jadi tidak akan itu. Ini tambahkan ini Di sini nah kita konfigurasikan di router 2. ini adalah slash. IP-nya itu 192.168.3. Kita apply. Jadi saya akan tunggu di sini menjadi 20. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Nggak ada manajemennya. Lalu kita tambahkan lagi. Tambah ke sini. 2.1.6. Jadi untuk ini itu ke sini. Jadi ini kita pakai yang 1.1. Bedanya itu masih yang seperti Jadi ketikanya harus benar. ada 3 divisi 1 ya 1.0/4. Begitunya masih tetap pakai yang 20. ini ada dari sini Apply, lalu oke. Nah kita akan konfigurasi juga di router 2 nya. Kita buka Windows di router 2. Bisa kalian lihat kalau
20 titik kanalnya itu sudah ada karena kan si rotor 2-nya itu berhubungan dengan titik 2 titik berapa otomatis sinkronnya itu sudah ada, jadi kita itu tinggal tambahkan yang 3.0. Kita klik icon plus ini, terus tadi ininya 192.168.3.0/24 adalah 10.20. Kita apply lalu oke. Kita konfigurasi juga di router 1 karena kan yang 2.10.0 bisa 3.0 itu belum ada, maka kita akan tambahkan yang itu ya kami ini terus 10.20/24 titik 2. Kita apply lalu kita update lagi 192.3.0/24 sama itu VPC 3 atau VPC 1. Nah, kita buka ini lalu kita coba lihat IP-nya. Itu sampai kita isikan IP-nya. Untuk IP VPC 3 itu 192.3.2 tentunya itu menggunakan yang kita coba ping harusnya sih belum ada IP-nya. Ini belum ada IP. Kita tambahkan juga di sini. Yaitu untuk IP-nya 1.2. Sedangkan yang kita ini 1.1. Kalau sudah kita pilih di IP 3.2. Kok tidak ada pastinya mengenai mana saja. Jadi belajar ini itu digunakan untuk melihat jalur destinasi untuk pencapaian network yang menuju. Nah, nanti kita coba pin dari divisi 1 ke divisi 3. Nah, kita coba klik trace-nya. Yaitu mutu yang ini 1.1 itu layer router, yang 10.2 itu berarti itu mana yang ini 10.2. Lalu ada juga yang di melalui 20.2 itu yang ini, jadi dia itu melalui yang ini router 2 router 3 lalu baru itu dia sampai ke 3.2 atau IP dari VPC ini. Nah, jadi itu untuk mengenai jalur yang diketahui VPC 1 maupun ke VPC 3. Kemudian kita lanjut ke materi terakhir yaitu yang routing 4 router. Nah, kita tambahkan lagi router OS. Yang cemo optionnya itu kalian bisa hapus. Kita tambahkan juga si VPC 4.
juga si divisi 4 divisi 4 yang kita nyalakan. Nah, di sini kita akan prosesnya seperti ini, kalian bisa klik buka. Nah, kalau sudah, kita buka router 4-nya. Login sebagai admin. Kita akan mengubah namanya seperti yang sebelumnya. Saya juga akan mengunggah si romannya agar bisa dibuka. Kalau sudah, kita bisa masuk ke Windows yang di router 1. Kita ke new Windows. Kalau sudah, connect to roman. Yang router 4, kita akan melakukan addressing di router 4 ini. Kalian bisa masuk lagi addresses. Di sini kita klik plus. Di sini saya akan menambahkan si ether 1 router 4. Dari bisa diganti apa? Ini apa mungkin apa? Jadi ada satunya yuk. Jadi untuk si router 30.2. Sini kita bukan ether 1. Apply. Oke. Keduanya untuk kita bunyi kita dia itu 4.1 Indra tambah dua ya. titik 4. Kenapa divisi 3? Aslinya divisi 3 itu kelas 1 sih? Kita ke ether 2. Ya, oke, titik. Kita apply Divisi 1 apply. Oke. Bisa juga ini apa? Ya di sini Tapi cari Nafira, divisi 3 nya bisa gitu. Berarti Nafira divisi 3. Cepat. setelah apply. Oke. Kalau sudah, kita konfigurasi yang kita masuk ke bagian tools. Kita klik sini. Udah mau dilanjut kayak divisi 3 kan? Jadi divisi 3. Jadi kita pakai yang 3.6. Lalu dari itu dari sini meter 1 ke meter 3. Kita pakai yang 3.1. Divisi 3 udah? Ya. Lanjut sampai. Ya. Ketik lagi, fresh. 1.
tambahkan lagi. Jadi dia itu menuju ke yang 26 rute 2. Apply terus HP. Lalu kita tambahkan lagi. Kita akan menuju 2.0. Videonya coba kita tambah lagi. Nanti dia akan menuju di si rute 1. Jadi kita pakai yang 10.0. Yang 30. Baik, oke. Lalu kita tambahkan lagi. Nanti habis rute 1 kayak kemarin habis COVID tambahkan yang 1.0. Satunya pakai yang 31. Apply lalu oke. Kita akan tambahkan box yang 33. Kita buka dulu 33. Kita tambah saja. Jadi nanti itu kita akan menambahkan yang 0 karena kan 3 beda nanti kan dari info yang 3. Jadi kita hanya tinggal menambahkan yang ada ini saja. Untuk yang keduanya ke yang 10 titik. Sudah kita apply lalu yang kedua kita akan menebas. Jadi itu nanti akan melalui yang 30 titik 0 lalu dia mengarah ke yang sini titik 6. Nah, lalu kita akan lagi ya. Jadi Jadi ini itu keduanya itu melalui si 20 titik 6. Oke. Ya jadi kok angkat cable gitu sih? itu masih yang sama yaitu lalu di sini saya itu di bagian perut ya kita ada sesuatu lagi Oh salah, menambahkan ini yang 10 maaf. jadi kita hanya menambahkan 4 yang saja. Lalu kita tambahkan lagi yang mengarah ke divisi 4 yang 4.0/24. Pak
sudah bisa terkait lalu oke kita akan memperhatikan di apply lalu oke. Lalu kita konfigurasikan juga di router 1. Juga di router 2 packetnya kali ini kita yang 10.0 10.2. tambahkan lagi ya teman-teman kita titik 4 yaitu 10. kita perlu ya juga di router 1 ya sama juga di router 2 kita Lain lagi, oke. yaitu melalui yang 10 ini Malah ke divisi 4. Lalu untuk gateway-nya yang mengarah ke lalu kita coba ping dari divisi 4 divisi 2. nah, kita coba pin dari divisi 4 Di sini ada IP-nya. kita akan masukkan itu dulu karena biasanya biasanya ada ini Bisa kalian lihat di topologi ini. Kalau kalian seperti itu. lagi divisi Gateway-nya tidak kayak untuk bagian yang 4.1. Yang dari satu ini. Lalu kita buka juga yang divisi 2. Kita coba ping 319.68.2 dan di sini hasilnya adalah PKL. Jadi VPC yang 4 juga VPC 2 itu sudah terhubung. Jadi keempatnya sudah saling terhubung. Jadi ini tuh belum terhubung ke internet atau ke ISP karena si router ini kan belum terhubung ke ISP. Nah, kita bisa buka ke Winbox router 1. Kita buka Winbox router 2. Lalu ke new terminal. Ctrl C. IP router gateway sama dengan ini kasih add gitu sama dengan 10.10.1 kalau gitu kita coba nanti nah di sini saya salah yang bagian ini ya. Nah itu tuh merupakan hasil dari kesalahan saya yang jadi yaitu masuk ke sini. Kita di router 3 atas mesin itu di atas mesin yes. Nah di sini kita klik yang icon plus ini lalu titik lalu apply itu oke. Terus kita ke IP. Nah saya sudah membuatnya. Jadi di sini saya sudah membuatnya lalu apply habis itu oke. Lalu selanjutnya kita mengaktifkan di firewall route yaitu di router 1. Nah di sini kita klik tambah lalu di bagian general kalau ke bagian action squared jangan
Lalu di sini kita centang apply mapping di router 2. Kita ping 888. Ini sudah TTL. Oke. Nah, ini sudah TTL. Konsep dynamic routing. Routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing tabel secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan tidak terlalu besar. This IGP Interior Gateway Protocol Distance Vector RIP RGRP, lalu link state OSPF VSES, hybrid EGRP, dan SCP interior. Lalu ada konsep Microsoft-nya. SPF Open Source Passphrase adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol LSR. Support IPv6 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jauh cepat berdasarkan bandwidth, delay, dan lag. Terus ada rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing dengan kata lain OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Satu, karena dia itu akan mengarah langsung ke ISP. Nah, kalau kalian bisa pilih ESPF. Nah, di sini saya sudah jadi kalian bisa bikin seperti ini. Jika sudah, lalu kalian bisa klik apply lalu oke. Jadi di sini tuh kan ada yang namanya eval dan juga yang always. Nah, kalau yang EF install itu ketika si router satunya itu sudah ada baru, ada itu akan langsung di disport atau didistribusikan default route-nya ke router lain. Misalnya berarti didistribusikan ke router 2, 3, dan juga 4. Nah, kalau si always ini itu nanti tidak ada si router satunya itu akan langsung didistribusikan. Jadi bedanya kalau EF install itu harus ada router 1, kalau si always itu nggak perlu ada. Setelah si router 1 itu mendistribusikan default route-nya, nantinya router lain itu akan memverifikasi. Nah, misalnya itu di router 2, nanti di bagian routing itu ada yang namanya DAO. Sekian, terima kasih atas bab 10 ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.